Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sebuah lembaga yang dipersiapkan untuk mencetak generasi yang siap bekerja, bersaing, dan berkompetisi. Mata pelajaran produktif merupakan pilar sekolah menengah kejuruan yang difokuskan pada siswa dalam mengasah kompetensi kejuruan yang dipilih. Akibatnya, siswa cenderung lebih fokus pada kompetensi produktifnya tanpa menyadari kompetensi lainnya yang menunjang mata pelajaran produktif seperti matematika dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan. Saya merupakan guru matematika di SMK Taman Siswa Rancaikek, Kabupaten Bandung. Keadaan serta situasi yang selalu nampak terlihat di sekolah, baik itu di keramaian kantin, taman baca, serta sudut sekolah lainnya, tidak pernah peserta didik terlepas dari gadget yang dimilikinya. Bahkan pada saat proses pembelajaran berlangsung pun, masih banyak peserta didik yang mencuri kesempatan untuk memainkan gadgetnya. Sekarang kan kita lagi belajar tentang deret aritmatika. Gia, bisa nggak HP-nya disimpan dulu? Males banget ya belajar matematika, apalagi tadi aku ditegur. Kalau masih mending kan, mungkin karena kena tegur. Aku dari awal udah males banget belajar matematika. Udahlah, nggak usah mikirin matematika, kantin aja yuk. Yuk. Tadi rumus sudah dijelasin kepahaman, kegunaan buat sehari-harinya apa ya? Boro orang belajar sana aneh katanya. Tantangan pada situasi kali ini yaitu kurangnya saya untuk adaptasi teknologi saat ini. Kemudian tantangan yang kedua, bagaimana saya dapat menemukan solusi untuk mengatasi kebiasaan siswa terhadap gadget. Sementara tantangan yang ketiga, apakah saya bisa mengemas media pembelajaran interaktif yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa saat ini. Waduh, lagi main game nih. Iya, Bapak. Ini nih, Bapak tuh mau menyampaikan sesuatu. Bapak mau minta maaf sama Gea. Waktu pembelajaran matematika kemarin, Bapak sempat negur tuh sama Gea gara-gara Gea main HP. Oke, bisa tapi kan memang salah aku juga main HP sebelum pelajaran. Ya juga sih, tapi Bapak mau nanya nih, kira-kira ada nggak kendala pada saat kalian belajar matematika? Jujur nih, Pak. Jujur dong. Aku suka ngantuk kalau misalnya Bapak lagi materi. Tapi bentar. Bukannya kamu emang suka pelajaran? Oh iya. Tapi bentar ya. Aku potong. Kalau misal ya, kayak kita belajar matematika tapi kita sambil nge-game gitu, bisa nggak sih? Mungkin sih. Sambil baca komik juga nggak sih? Oke, Bapak akan coba cari kegiatan pembelajaran yang bisa mewadahi keinginan kalian itu ya. Terima kasih buat masukannya. Ya, Bapak. Oke, lanjut ya istirahatnya. Lagi pada ngapain nih? Lebih santai Pak, tadi habis pelajaran Bu Sophie dia. Oh, pelajaran Bu Sophie ya. Ini nih, Bapak ingin sedikit diskusi. Kira-kira di pembelajaran matematika, apa sih yang menjadi kendala kalian? Bilang sih ya suka bingung sama rumus yang dijelasin sama Bapak. Penerapan di kehidupan sehari-hari itu gimana gitu. Kebetulan Bapak punya cara untuk mengatasi itu. Nanti kalian tunggu ya di mata pelajaran matematika berikutnya ya. Oh iya Pak, kalau misalkan di sini tuh nggak ada buku digital yang bisa diakses ya. Soalnya kalau misalkan bolak-balik perpus, perpus itu lumayan capek Pak. Buku digital ya? Oke, itu jadi masukan juga tuh buat Bapak. Nanti Bapak coba cari solusi untuk mengatasi dan mewadahi apa yang kalian inginkan itu ya. Terima kasih buat masukannya ya. Setelah mendapatkan masukan menarik secara langsung dari peserta didik, saya mencoba mencari beberapa contoh media pembelajaran interaktif dengan visualisasi yang menarik, baik melalui YouTube atau bahan bacaan lainnya, yang pernah saya dapat ketika mengikuti kegiatan pelatihan pembatik. Bahan-bahan tersebut memberikan banyak inspirasi untuk saya kembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, untuk mengatasi permasalahan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama pada pembelajaran matematika. Aksi berikutnya, saya mencoba mencari referensi pembuatan konten augmented reality atau AR yang kebetulan sekitar 2 bulan lalu, saya diberikan kesempatan menjadi salah satu peserta pelatihan yang diadakan oleh Assembler Edu, sehingga saya dapat mempelajari bagaimana cara membuat sebuah konten 3 dimensi yang nantinya akan saya kolaborasikan dengan media lainnya. Sementara aksi yang lainnya, saya mencoba membuat beberapa game edukasi pembelajaran pada aplikasi Lumi H5P yang saya dapat ketika mengikuti kegiatan pelatihan tahun lalu yang diadakan oleh BBGTK Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya. Silakan untuk dipimpin. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Anita.
Ice breaking kali ini yaitu jika maka. Jika aku jadi tumbuhan, Aku ingin mendekati. Oke. Jika Ya pergi. aku akan masukkan bumi. tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan belajar terkait barisan aritmatika. Nanti di akhir pembelajaran, Bapak berharap kalian bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan aritmatika. Belum kalian nanti mengakses pembelajaran ini melalui handphone atau gadget yang kalian miliki, Bapak di sini akan menjelaskan dulu terkait tata cara bagaimana mengakses media pembelajaran ini. Di era digital saat ini, smartphone bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi telah menjadi sumber pengetahuan dan sarana pembelajaran yang luar biasa. Bagi siswa, smartphone dapat menjadi jembatan untuk mengakses dunia luas hanya melalui genggaman tangan. Selain itu, smartphone membantu siswa beradaptasi dengan perkembangan teknologi abad 21 yang menuntut kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Di era pendidikan modern saat ini, media pembelajaran interaktif menjadi salah satu kunci untuk menciptakan suasana belajar yang lebih bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Media interaktif memungkinkan siswa tidak hanya melihat atau mendengar saja, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Melalui media interaktif seperti video animasi, simulasi digital, aplikasi pembelajaran, atau platform berbasis augmented reality, siswa dapat memahami konsep yang sulit dengan cara yang lebih konkret dan menarik. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, siswa bisa belajar konsep eksponen atau barisan melalui permainan edukatif yang melatih logika dan ketelitian. Dengan begitu, pembelajaran tidak terasa membosankan, melainkan menjadi pengalaman yang seru dan menantang. Nah, di sini ya, Bapak sudah menyiapkan referensi untuk kalian. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah belajar terkait barisan aritmatika menggunakan media pembelajaran interaktif yang dikolaborasikan dengan AR dan game edukasi pembelajaran. Gimana pembelajarannya? Seru? Seru! Itu saja mungkin dari Bapak. Sampai bertemu lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar menentukan suku ke N, tapi seru loh kayak main game. Belajar barisan aritmatika, tapi tampilannya kayak aku baca komik. Belajar mencari suku ke N dengan augmented reality atau AR. Oke, jadi menurut aku pelajaran hari ini, pertemuan kali ini seru banget. Kenapa? Karena dengan Pak Hamdan yang membuat game dengan bentuk PPT itu, aku ngerasa kayak pelajaran kali ini lebih mudah dipahami, terus lebih mudah buat aku terapkan gitu. Jujur aku antusias banget karena tampilannya menarik dan kebetulan itu mirip sama komik yang aku suka. Luar biasa keren, saya sudah memahami rumus tersebut dan saya bisa menerapkannya di kegiatan sehari-hari. Tadi saya sudah mencoba belajar menggunakan konten 3D dengan basis AR. Terima kasih. Saya berharap bukan di MAPEL MTK aja, tapi di MAPEL lain juga menggunakan media ini. Semoga Pak Hamdan diberikan kesehatan supaya bisa membuat media pembelajaran yang menarik lainnya. Kalau boleh request, semoga Pak Hamdan membuatkan konten AR matematika ini khusus untuk saya. Penerapan media pembelajaran interaktif yang dikolaborasikan dengan konten 3 dimensi atau AR, begitupun dikolaborasikan dengan game edukasi pembelajaran menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kecenderungan siswa dalam bermain gadget. Tujuan-tujuan pembelajaran matematika hari ini tercapai, serta kemampuan literasi dan numerasi siswa meningkat. Karena media yang saya buat dapat memotivasi peserta didik untuk lebih interaktif dan kreatif dalam memecahkan masalah. Selain daripada itu, media yang saya buat dapat digunakan di semua mata pelajaran, serta mudah dalam pembuatan. Tidak ada batasan usia untuk belajar, semakin kita tahu hal yang baru, semakin kita paham bahwa apa yang kita ketahui saat ini belum seberapa. Saya Hamdan, ciptakan perubahan. Guru hebat, Indonesia kuat.